and welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So now guys, we're gonna talk about modal auxiliaries. Nah, sebelum berbicara tentang modal auxiliaries, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Alright, now we will discuss about modal auxiliaries. Apa sih yang dimaksud dari modal auxiliaries? Secara singkat, modal auxiliaries adalah bentuk verb atau kata kerja yang diposisikan di depan kata kerja utama. Contohnya di sini ada can, must, may, should, will. Kita punya 5 contoh modal auxiliaries. Can, must, may, should, will. Nah, itu nanti adalah kata kerja yang akan kita taruh di depan kata kerja utama. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memodifikasikan arti kata kerja utama. Seperti mempunyai makna yang mencondong ke arah kemampuan, menyatakan ability atau menyatakan keinginan, menyatakan kemungkinan atas suatu kata kerja. Di sini kita punya present time dan kita punya past time. Jadi tidak hanya dalam verb yang mempunyai present dan past time, tapi di dalam modal auxiliary pun ada present time dan ada past time. Jadi bisa menunjukkan waktu sekarang, bisa menunjukkan waktu yang lampau. Next, kita bakal masuk ke present time. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu, kita punya 5 poin dalam modal auxiliary. Ada can, must, may, should, will. Can artinya bisa, must artinya harus, may artinya boleh, should artinya seharusnya, will artinya akan. Nah, 5 poin ini dia yang akan kita taruh di depan kata kerja utamanya. So, subjek rumusnya gimana? Rumusnya di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif seperti biasanya. Nah, rumusnya tinggal diikutin aja sama teman-teman. Subject plus modal auxiliaries plus kata kerja pertama. Nah, untuk yang kedua, negatifnya subject plus modal auxiliaries plus not ya, ini di belakangnya ada not-notnya, plus kata kerja pertama. Untuk can bisa kita singkat menjadi can atau can. Jadi tadinya cannot, lalu kita singkat menjadi can atau can. Kenapa Miss sebut can atau can? Karena cara bacanya itu bisa dua, bisa can't, bisa can't. Dalam British mereka menyebutnya can karena itu bisa lebih diketahui oleh orang-orang. Kalau can itu cara penyebutannya bisa menjadi serupa dengan can yang biasa. Jadi tidak ada perbedaan antara can dengan can yang bermakna tidak. Tapi kalau dalam British, can yang positif dibaca can, tapi can yang negatif dibaca can. Jadi can sama can. Nah, yang kedua kita punya needn't. Needn't ini asalnya dari must. Kenapa jadinya needn't bukan mustn't? Nah, kalau needn't itu artinya tidak harus, tapi kalau mustn't itu menjadi seperti larangan. Jadi I mustn't, saya dilarang, bukan saya tidak harus. Jadi di situ ada perubahan modal auxiliary yang harusnya must not atau mustn't, tapi di situ diganti menjadi needn't karena artinya tidak harus. I needn't atau I need not. Nah, kalian bisa pakai ini. Yang ketiga kita punya may not. May not ini berasal dari kata may, tapi bukan berarti boleh disingkat menjadi mayn't. Ini nggak ada. Jadi kita menyebutnya dengan pure jelas may not. May not. May not.
Untuk should kita punya shouldn't. Should kita punya shouldn't atau should not. Should, shouldn't, should not. Next kita ada will yang terakhir. Bentuk negatifnya adalah won't. Cara bacanya bukan won't tapi won't. Atau mau kalian pisah menjadi will not. Will not. Tapi ketika disambung dia jadi won't. Bukan willen tapi won't. Oke, kita masuk ke kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatifnya seperti pada umumnya tenses. Jadi modal auxiliary-nya ini dia berada di depan. Baru diikuti dengan rumus selanjutnya yaitu subjek, kata kerja pertama, dan tanda tanya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Alright, kita masuk ke contohnya di sini. Kita punya contoh Peter can speak English. Peter can artinya bisa, speak artinya berbicara, English bahasa Inggris. Peter can speak English. Peter bisa berbicara bahasa Inggris atau Peter bisa ngomong Inggris. Nah, teman-teman perlu tahu subjeknya di sini umum. Dari I, you, they, we sampai she, he, it dan nama orang tunggal ataupun jamak. Nah, can-nya tidak perlu ditambahkan s. Jadi Peter can's, nggak usah. Tetap sesuai yang ada di sini. Peter can, Peter must, Peter may, Peter should, Peter will. Jadi tidak usah ditambah s di belakangnya. Miss, lalu bagaimana dengan kata kerjanya? Kata kerjanya pun kata kerja pertama. Setiap ada modal auxiliary pasti selalu bertemu dengan kata kerja pertama. Peter can speak. Ini modal, ini verb. Peter can speak. Bukan Peter can speaks, tapi Peter can speak. Speak, can speak, can talk. Ada lagi can see, can look, can sit. Jadi selalu diakhiri dengan kata kerja pertama. Itu ya teman-teman. Tidak ada penambahan s, tidak ada penambahan es. Selalu diikuti dengan kata kerja pertama. Walaupun subjeknya berupa she, he, it atau nama orang tunggal. So next masuk ke kalimat negatif. Peter can't speak English. Peter tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, yang terakhir ini adalah interrogatif di mana modalnya itu berposisi di depan baru diikuti dengan subjek. Can Peter speak English? Can Peter speak English? So, don't forget tanda tanya di akhir kalimat. Itu yang dimaksud dengan modal auxiliary present time. So now we will discuss about past time. Nah, past time ini artinya lampau atau lalu. Ketika lampau atau lalu, pasti teman-teman identik dengan kata kerja kedua atau kata kerja yang berada di past time, yaitu ketambahan ed. Itu jika reguler. Jika irregular, pasti verbnya berubah menjadi kata kerja kedua. Nah, untuk modal auxiliary yang berubah bukan kata kerja utamanya, melainkan modal auxiliary-nya. Nah, jadi yang berubah adalah modal auxiliary-nya. Kita punya bentuk past time untuk modal auxiliary. Jika tadi present time ada can, must, may, should, will, nah kita punya bentuk past time-nya. Can bentuk past time-nya adalah could. Must bentuk past time-nya adalah had to. Had to. May bentuk past time-nya adalah might. Might. Nah, should bentuk past time-nya adalah should have. Should have. Will bentuk past time-nya adalah would. Will bentuk past time-nya adalah would. Di sini ada subject plus modal past time plus kata kerja pertama.
Next, di kalimat negatif dia juga ada subject plus ini modal past time-nya. Untuk could dia berubah jadi couldn't. Couldn't itu singkatan dari could not. Untuk had to yang ditambahkan bukan setelah to tapi had-nya, jadi hadn't to atau had not to. Ini yang ketambahannya, bukan had to not tapi had not to atau hadn't to. Next ada might not. Sama seperti may, might pun tidak boleh disambung menjadi mightn't atau mightn't. Nah, itu tetap dipisah menjadi might not. Untuk should boleh kita sambung menjadi shouldn't. Untuk would boleh kita sambung menjadi wouldn't. Jadi she couldn't atau mungkin she hadn't to. She might not, she shouldn't, she wouldn't. Plus kata kerja pertama. Nah, untuk yang terakhir ada kalimat tanya. Jadi modal auxiliary-nya ini dia ada di depan, lalu diikuti dengan rumus selanjutnya, yaitu subjek dengan kata kerja pertama, jangan lupa tanda tanya. Contohnya gimana? Contohnya itu ada nih, Miss di sini punya contoh 3, positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama kita punya Jane. Nah, kenapa di sini Miss kasih contohnya pakai nama orang tunggal? Karena kita tidak memiliki perbedaan subjek. Apapun subjeknya, bentuknya tetap sama. Jane could pass it. Jane bisa melewatinya. Nah, ini terjadinya sudah lampau. Jadi yang dirubah bukan pass menjadi past. Salah. Tapi yang dirubah ke dalam bentuk past adalah modal auxiliary-nya. Yang tadinya Jane can pass it menjadi Jane could pass it. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi yang dirubah bukan kata kerja utamanya, melainkan modal auxiliary-nya. Yang kedua, Jane couldn't pass it. Jane couldn't atau could not pass it. Yang terakhir ada interrogatif. Could Jane pass it? Bisakah Jane melewatinya? Ya, ini contoh yang past time. Untuk kalimat interrogatif pada kata must, modal must. Nah, dia itu bukan had to plus subject, tapi menjadinya seperti ini. Did plus subject plus have plus to plus verb 1. Kenapa sih Miss kok jadinya malah kayak gitu? Misalkan di sini contohnya I had to go to market. Aku harus pergi ke market atau aku harus pergi ke swalayan. So, ini kalimat positif. Kalimat negatifnya jadi I hadn't to go to market. Nah, untuk kalimat interrogatifnya menjadi did I have to go to market? Kalau kalian lihat, ini bentuk past, menyerupai past simple atau simple past. Nah, simple past ketika ingin berubah menjadi kalimat tanya, maka kita tambahkan di depannya dengan auxiliary did, dan kata kerjanya balik ke kata kerja pertama. Jadinya did I have to go to market? Did I have to go to market? Itu ya. Nah, itu alasan kenapa sih bagian yang must ini kok giliran past time-nya begini. Ini must atau had to ya.
Karena had to itu merupakan headnya itu merupakan kata kerja kedua yang dimana terdapat pada simple past, dan jika mengikuti tata bahasa simple past, kalimat interrogatifnya seperti ini. Didapati dari rumus simple past. Itu yang dimaksud dari did plus subject plus have to plus verb 1. Jadi have to ini berasal dari had to. Karena udah ada auxiliary did di depan, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama. Itu. Oke teman-teman, ini aja sekian dari Miss hari ini. Kita belajar tentang modal auxiliary. So mudah-mudahan teman-teman ngerti. Dan Miss minta buat kalian yang sudah paham, tolong tulis contoh dari present time dan past time menggunakan modal auxiliary. So we will check it later and see you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye-bye.